selanjutnya, jika pada saat proses pembelajaran anak-anak tidak boleh bersih, tidak boleh membuat sendiri, dan tidak boleh makan di kelas ya. Oke, di sini siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan, Ibu. Iya benar, bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Baik, karena kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara tumbuhan itu memproses makanannya atau disebut dengan fotosintesis. Baik, karena kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum masuk ke pembelajaran ya, Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Coba lagi siapa kucing? Kucing butuh makan tidak Hani? Agar apa ya ini kucing itu makan? Akan betah hidup. Betah hidupnya kayak mana sih Bu? Benar semuanya. Jadi pada dasarnya makhluk hidup itu membutuhkan makan agar bisa bertahan hidup, bisa bertumbuh juga. Jadi di sini kita akan belajar tentang proses fotosintesis atau bagaimana cara tumbuhan itu memasak makanannya. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu agar anak-anak mengetahui apa itu proses fotosintesis, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan pada saat proses fotosintesis, dan bagaimana cara proses fotosintesis itu terjadi. Jadi, Hani tadi sudah memberitahukan kita bahwa dia punya hewan peliharaan di rumah. Nah, tidak hanya hewan peliharaan, tapi manusia seperti kita juga itu membutuhkan makanan. Nah, jika hewan peliharaan bisa mencari makanannya sendiri dan manusia bisa mengolah makanannya sendiri, memasak, membeli bahan-bahannya di warung. Nah, menurut kalian tumbuhan bisa memasak makanannya sendiri atau tidak? Mereka tidak punya tangan, tidak punya mulut, tidak bisa berjalan. Nah, gimana sih mereka tuh mendapatkan makanannya sendiri? Ada yang tahu? Minta dulu. Minta siapa? Nah, jadi tumbuhan proses makanannya dengan cara fotosintesis. Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Belum tahu. Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan melibatkan sinar matahari di dalamnya. Nah, proses fotosintesis ini hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil saja atau tumbuhan yang berwarna hijau. Tumbuhan yang tidak memiliki klorofil itu biasanya tidak berwarna hijau. Siapa yang bisa memberikan contoh tumbuhan apa saja yang tidak berwarna hijau? Tumbuhan hijau. Tumbuhan yang masih hijau. Sini merah. Bisa nggak Bu? Makan kuning. Itu kuning karena kering. Nah, jadi tumbuhan yang tidak berklorofil itu contohnya adalah alipuri atau tumbuhan yang biasanya menjadi parasit untuk tumbuhan yang berwarna hijau. Paham? Jadi setelah itu kita tanya lagi, tumbuhan yang berwarna hijau itu tumbuhan yang memiliki apa? Tumbuhan yang tidak berklorofil warnanya apa? Hijau. Iya, gitu. Jadi, di sini Ibu punya gambar. Ini gambar apa? Gambar tanaman. Di sini ada air, tanah, cahaya matahari, dan matahari. Nah, jadi dalam proses fotosintesis, cahaya matahari ini diperlukan untuk proses fotosintesis itu sendiri. Nah, dalam
dimulai dari air,